Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramanda, NIM 1810201158. Di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan anak 2, yaitu resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membantu bayi dapat bernafas secara spontan, teratur, dan adekuat. Pada beberapa kasus, ada bayi yang tidak dapat bernafas secara spontan, adekuat, dan teratur, maka perlu dilakukan resusitasi neonatus sehingga agar mendapatkan output yang baik, yaitu tumbuh kembang bayi yang baik. Kemudian untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada universal protection untuk perlindungan diri kita, ada celemek, masker, handscoon, kacamata, dan juga penutup kepala. Kemudian ada risap seperti suction catheter atau manual mukus ekstraktur. Kemudian ada endotracheal tube atau bisa juga menggunakan laryngeus tube. Kemudian ada sungkup oksigen, sungkup resusitasi atau back and forth mask. Kemudian ada selang oksigen. Kemudian ada cairan NS atau normal salin, bisa juga menggunakan langer laktat. Kemudian ada stetoskop untuk menghitung dengan denyut jantung bayi. Kemudian ada linen disiapkan 2, kemudian ada gunting untuk menggunting tali pusat dan juga klem umbilikus untuk tali pusat. Kemudian pasang handscoon. Nah, ketika bayi datang, idealnya tempat resusitasi neonatus harus tersedia infant warmer atau penghangat bayi dan sudah dinyalakan ketika bayi akan lahir, sehingga ketika bayi datang tempatnya sudah hangat. Nah, selanjutnya ada 3 pertanyaan awal. Yang pertama, apakah bayi lahir cukup bulan? Kemudian apakah bayi bisa bernafas spontan dan menangis? Dan apakah bayi tonus ototnya baik? Nah, jika 3 pertanyaan tersebut ada jawaban yang tidak, maka bayi dinyatakan tidak sehat atau perlu dilakukan resusitasi. Kemudian, jika jawabannya iya, maka bayi hanya perlu dilakukan perawatan rutin. Nah, yang pertama kita buka dulu membungkus bayinya. Nah, yang pertama berikan kehangatan pada bayi di bawah infant warmer. Kemudian posisikan leher bayi ekstensi atau semi ekstensi. Kemudian keringkan, apakah ada di sini ada cairan darah atau sisa cairan ketuban. Nah, kemudian setelah itu bisa dilakukan suction, dimulai dari mulut, tekan, buang, tekan. Kemudian di hidung sebelah kiri, di sebelah kanan juga. Nah, setelah itu bisa kita beri rangsangan taktil pada telapak kaki. Nah, selanjutnya posisikan kembali bayi. Nah, kemudian jika dari 3 pertanyaan tadi ada yang jawabnya tidak, maka perlu dilakukan resusitasi. Nah, langkah-langkah awalnya yang pertama, berikan kehangatan pada bayi agar suhunya normal. Kemudian posisikan bayi semi ekstensi, kemudian bersihkan jalan nafas seperti tadi menggunakan alat hisap atau menggunakan kalau ada suction catheter, atau juga bisa manual menggunakan mukus ekstraktur. Nah, selanjutnya keringkan bayi menggunakan tadi pembungkusnya, kemudian bisa distimulasi seperti tadi, diberi rangsangan taktil. Nah, kemudian hitung frekuensi jantung bayi menggunakan stetoskop. Nah, di sini frekuensi denyut jantung bayi kurang dari 100, maka diperlukan ventilasi tekanan positif atau VTP. VTP menggunakan cukup resusitasi atau back and forth mask. Kita posisikan sungkupnya di mulut bayi, kemudian tangan kita membentukkan kiri membentuk huruf C, berada pada rahang dan membuka mulut. Kemudian kita bisa lakukan
VTV dengan pompa dan kecepatan 40-60 kali per menit dengan gerakan atau irama pompa lepas lepas. Pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Nah, setelah dilakukan VTV bisa kita evaluasi denyut jantung bayi. Nah, jika kita telah evaluasi ternyata heart rate atau denyut jantung bayi masih di bawah 100, terus kemudian masih gasping dan juga masih belum bisa bernapas secara spontan, kita evaluasi VTP-nya apakah sudah efektif atau tidak. Nah, berarti perlu kita perbaiki VTV-nya dengan teknik yang disebut SRI BTA atau SRI BTA. Yang pertama, kita cek sungkupnya apakah sudah pas atau belum. Oke, kita harus paskan dengan mulut bayi. Kemudian R-nya reposisi leher semi ekstensi. Kemudian kalau perlu, kemudian I-nya hisap lendir apa jika masih ada, kita bisa lakukan hisap, buang, hidung juga. Nah, setelah itu bisa B-nya buka mulut bayi saat VTV-nya dan kemudian T-nya beri tekanan atau tekanannya dinaikkan. Oke, kita mulai. Lepas lepas, lepas lepas, lepas lepas, lepas lepas. Kemudian kita evaluasi kembali. Nah, setelah kita evaluasi ternyata denyut jantung bayi di bawah 60 dan dada belum mengembang, maka kita bisa pasang endotracheal tube dibantu dengan perawat lain. Kemudian kita bisa lanjut ke pemberian VTV dan kompresi dada. Pertama, posisikan bayi seperti ini. Kemudian kita pasang endotracheal tube-nya di sari laring, ketemu. Kemudian kita fiksasi, pasang kembali. Dan kemudian kita bisa lakukan kompresi dada terlebih dahulu dengan hitungan 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kompresi dadanya bisa menggunakan jempol atau ibu jari. Nah, selanjutnya kita evaluasi kembali. Nah, setelah dievaluasi ternyata denyut jantung bayi masih di bawah 60, bisa kita beri obat epinefrin 1 cc dengan diencerkan dengan normal salin sebanyak 10 cc dengan dosis 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Di sini misalnya berat badan bayi 3 kg maka diberi 0,9 cc. Nah, untuk berjaga-jaga kita beri 0,5 saja. Di sini tidak bisa kita berikan melalui endotracheal tube. Nah, setelah itu kita pasang lagi, kan kita lakukan VTV dan kompresi dada. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah itu bisa kita evaluasi kembali. Kemudian setelah kita evaluasi ternyata denyut jantung bayi masih di bawah 60, kita bisa beri lagi obat epinefrin selang 3-5 menit. Nah, kemudian di sini setelah itu bisa kita lakukan VTV dan kompresi ulang lagi pada bayi.
1 2 3 pompa, 1 2 3, 1 2 3 pompa. Nah, selanjutnya kita evaluasi kembali. Nah, di sini jika denyut jantung bayi atau heart rate-nya sudah di atas 100, maka bisa dianggap jantung sudah berdenyut dan dengan frekuensi yang baik, maka kompresi dada bisa dihentikan, tetapi VTV-nya bisa dilanjutkan jika belum bisa bernapas dengan spontan. Kemudian bayi bisa dipindahkan ke mesin ventilator untuk pernapasannya agar dibantu oleh mesin agar bisa dimonitor lebih baik. Baik, saya sudah selesai melakukan tindakan resusitasi pada neonatus. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.